Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Wa man usira minal kuffar. Ini saya ulang sedikit. Wa man usira, dan barang siapa yang ditawan minal kuffari, dari pihak pasukan kafir, fa'ala darbaini, maka ada dua macam penyelesaian. Kalau ada di antara pasukan kafir atau kufar Quraisy ketika itu, musyrikin Quraisy atau siapapun yang berperang dengan pasukan Islam, kemudian tertawan, fadarbaini, maka ada dua macam. Fa'ala darbaini, ada dua macam. Yang pertama, darbun yakunu raqiqan binafsis sabi. Yang pertama, tawanan tersebut langsung menjadi budak secara otomatis. Jadi kalau ada pasukan musuh yang tertawan, maka ada dua macam posisi mereka. Yang pertama adalah langsung sebagai budak. Nah, itu resiko zaman itu. Kalah perang jadi budak. Oleh karena itu, maka budak tidak selamanya orang-orang berkulit hitam dari Afrika, tidak selamanya orang negro. Beda dengan di Amerika waktu itu, mereka mendatangkan orang-orang hitam dari Afrika dengan cara menjajah negara mereka, mengangkut rakyatnya menjadi budak, atau membeli di pasar budak. Maka beda, orang-orang hitam itu rata-rata budak yang dipekerjakan di kebun-kebun, dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan sebagainya. Tapi budak di kalangan bangsa Arab pada masa itu bisa jadi sama, rasnya sama. Kalau sama-sama bangsa Arab, hanya beda kabilah. Siapakah itu yang langsung otomatis menjadi budak? Wahum asbiyan wan nisa. Yang langsung otomatis menjadi budak itu adalah anak-anak. Jadi andai kata ada anak-anak yang belum akil balik ikut di dalam perang, atau kabilah tersebut dikalahkan oleh musuhnya, jadi itu menjadi budaya pada masa itu, maka yang anak-anak itu ditawan langsung menjadi budak. Itu yang pertama. Yang kedua, wan nisa'u, dan orang-orang perempuan. Orang perempuan dari satu kabilah yang kabilahnya itu dikalahkan dalam perang, otomatis menjadi budak. Kedudukannya menjadi budak. Ini budaya pada masa itu yang oleh Islam, perbudakan itu kemudian dihabisi secara prosedur
yang tidak merugikan para pemilik budak. Caranya gimana? Ya diantaranya seperti budak yang namanya Bilal bin Abi Rabah yang disiksa oleh Umayyah, ya, oleh Muawiyah tuannya itu. Kemudian karena dia masuk Islam, kemudian dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian begitu dibeli, dimerdekakan. Artinya apa? Tuannya tidak rugi, tapi si budak mendapatkan hak kemerdekaannya. Bukan serta-merta dirampas, dimerdekakan, tidak. Itu macam yang pertama. Yang kedua, wadharabun. Sedikit yang pertama itu ada orang perempuan. Orang-orang perempuan itu bisa menjadi buruh, atau kalau istilah sekarang yang lebih keren itu asisten rumah tangga, atau bahkan bisa diperistri atau dikumpuli oleh pemiliknya. Itu boleh, ya, boleh. Yang diperistri biasanya kemudian langsung dimerdekakan. Contoh misalnya penguasa Mesir, gubernur Romawi atau Bizantium namanya Mukaukis. Ketika dia menerima surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar masuk Islam, Mukaukis ini tidak menolak dengan cara yang kasar. Hanya dia tidak bersedia masuk Islam, tapi menjalin hubungan yang baik, yaitu ini namanya kafir dhimmi, yang tidak memusuhi Kanjeng Nabi dan kaum muslimin. Sebagai tanda persahabatan, dulu sudah saya katakan, dia mengirim 3 upeti. Di antaranya adalah seorang budak untuk membantu Rasulullah mengurusi rumah tangga, namanya Al-Qibtiyah, Maria Al-Qibtiyah, Maria yang bangsa Mesir, yang kemudian oleh Rasulullah dimerdekakan dan bahkan diperistri menjadi istri beliau, sehingga menjadi salah seorang ummahatul mukminin yang memiliki derajat tinggi di sisi Rasulullah dan kaum muslimin. Ya andai kata tidak dimerdekakan, ya tetap budak, ya haknya berbeda dengan orang-orang merdeka, kewajibannya juga berbeda, ya. Wa darbun la yarikum binafsis sabi wa hum ar-rijalu al-balighun. Dan macam yang pertama, ya, macam yang kedua, yang macam yang lain ada dorban. Yang satu tadi anak-anak dan perempuan langsung menjadi budak. Kalau tawanan yang satunya itu tidak diperbudak, tidak secara otomatis menjadi budak. Siapa itu? Wahum ar-rijalu al-balighun. Mereka adalah orang-orang laki-laki yang akil balik. Umur 15 tahun itu sudah akil balik dalam ukuran agama, ya. Sehingga dia sudah terbebani oleh hukum-hukum agama, sudah mukallaf, sudah wajib sholat, wajib puasa dan sebagainya. Nah,
Kalau yang tertawan itu kaum laki-laki, maka dia tidak langsung otomatis menjadi budak. Lalu siapa yang berhak mengatur? Wal imamu mukhayyarun fihim baina arba'ati asya'a. Pemerintah yang berkuasa di situ adalah Rasulullah, ya. Pemerintah boleh memilih, yaitu ada 4 pilihan terhadap tawanan yang berstatus kaum pria dan sudah akil balik. Yang pertama, al-qatlu, boleh dibunuh, boleh dihukum mati, ya. Boleh dihukum mati. Ya sudah, namanya sudah kalah, ya. Dihukum mati, ya tidak bisa melawan. Yang kedua, wal istirqaqu, atau dia dijadikan budak, ya. Dijadikan budak. Nasibnya selamat, tidak dibunuh, tapi dia menjadi budak yang dia bisa merdeka kalau dia menebus dengan jumlah uang tertentu. Ya, misalnya tawanannya itu orang yang masih segar bugar, bisa dipekerjakan misalnya gitu. Kalau dibunuh dia itu eman, punya potensi bagus untuk bekerja, ya dijadikan budak. Ya kalau tidak, barangkali sudah orangnya cacat atau apa, bisa dihukum mati. Wal mannu, atau dibebaskan, boleh. Kasihan, sudah tua, cacat lagi, maka dibebaskan. Kalaupun dijadikan budak, dijual, dah laku. Saya ulang, yang pertama itu dihukum mati, pilihannya. Yang kedua, dijadikan budak. Wal fidyatu bil mal aw bir rijal, atau dia itu ditebus dengan harta. Ya, tebusannya mahal, ya, tergantung kondisi budaknya. Aw bir rijal, atau ditukar, ya. Ada salah seorang yang warga satu kabilah, anggota kabilah, ditawan. Orang ini secara fisik tidak menguntungkan kalau misalnya dijadikan budak, mau dipekerjakan, tidak menguntungkan karena kondisinya yang lemah atau apa. Tapi dia adalah orang yang dihormati di kabilah itu, maka boleh orang lain sebagai pengganti, boleh, dengan catatan tentunya atas kesepakatan kedua belah pihak. Ini budaya pada masa itu. Yaf'alu min dzalika ma fihi al-maslahah. Imam ini mengambil langkah-langkah keputusan, kebijakan dalam rangka untuk memperoleh kebaikan, manfaat dari adanya tawanan tersebut, ya. Baik, lalu gimana, apa sih dasarnya? Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi surat Muhammad, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Muhammad. Ini firman Allah, fa idza laqitumul ladzina kafaru, maka jika kalian bertemu dengan pasukan-pasukan orang-orang kafir, fadharbar riqab, maka tebaslah batang lehernya. Pada masa itu masih perang tanding, perang menggunakan senjata tajam.
Jadi begitu ketemu dengan pasukan musuh nggak usah ragu-ragu, karena hanya ada dua pilihan dalam perang. Tidak ada kasihan. Ketika pas berhadapan, perintah Allah, penggal kepalanya, tebas batang lehernya, fadarbar riqab hatta idza athkhantumuhum, manakala kalian mengalahkan mereka, fashuddul wathaq, maka tawanlah mereka itu, ditawan. Jika kalah tidak terbunuh, misalnya perang tanding kalah, senjatanya sudah lepas dan dia angkat tangan, dia menyerah, itu oleh Allah, oleh Kanjeng Nabi tidak boleh dibunuh. Kalau sudah menyerah jangan dibunuh ya. Kalau sudah kalah, fashuddul wathaq, tawan mereka itu, ditawan. Karena mereka memiliki nilai, kalau pada masa itu memiliki nilai dinar atau emas, kalau sekarang jutaan rupiah, tergantung nilainya, kondisi tawanannya, bisa 100 juta, bisa lebih. Fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tad'al harbu awzaraha. Kalau sudah menjadi tawanan, silakan kalian bebaskan dia, boleh ya, dibebaskan boleh. Bahwa si A ini ditawan oleh pasukan B misalnya, kemudian dia kalah menjadi budak, tawanan yang kemudian menjadi budak boleh, atau dilepaskan juga boleh dengan cara minta tebusan, sampai perang selesai. Kalau pada zaman sekarang ya, tentara yang menyerah itu tidak langsung, tidak kemudian dibunuh semuanya, enggak. Kadang-kadang ya, tidak jarang tawanan itu menjadi alat untuk melakukan perundingan, misalnya saling tukar menukar tawanan, atau misalnya menghentikan peperangan ya. Jadi tawanan itu penting kedudukannya ya. Dalam perang modern juga sama, di mana pasukan yang kalah itu atau negara yang kalah itu memberikan tebusan atas orang-orang yang tertawan di antara mereka, dan yang menang itu mendapatkan uang tebusan. Waman aslama qabala usri ahraza ma'lahu wa damahu wa sigara auladihi. Manakala dia menyerah sebelum perang ya selesai, kalau dia menyerah terlebih dahulu, dia ikut berperang, maka dia terpelihara, darahnya tidak ditumpahkan ya, harta bendanya tidak dirampas. Demikian pula dengan yang masih anak-anak belum dewasa maupun anak-anak mereka ya. Jadi mereka itu tidak ikut berperang sehingga tidak membahayakan. Itu kenapa di dalam ajaran agama kita ya, yang namanya konvensi Jenewa itu sudah, waktu itu sudah terjadi langsung atas perintah Rasulullah SAW. Ketika beliau mengirimkan sepasukan ya,
yang dipimpin oleh Usama, masih anak muda waktu itu. Maka pesan Nabi, jangan membunuh orang tua, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang wanita, jangan bunuh orang yang tidak ikut berperang. Etikanya berperang seperti itu. Jangan merusak fasilitas yang biasa digunakan umum, misalnya ada gerdu atau tempat sumber air diracun, tidak boleh. Tempat ibadah, umpama ada gereja, ya, pada masa itu sudah ada orang Nasrani, ada sinagog orang Yahudi, atau tempat ibadah pemeluk agama apapun, oleh Rasulullah dilarang untuk dirusak. Itu etika yang disampaikan Kanjeng Nabi kepada para pasukan Islam. Walaupun kondisi perang, tidak boleh serta-merta bertindak brutal. Amat sangat luar biasa, jauh mendahului Konvensi Jenewa yang melarang melakukan genosid, misalnya pembunuhan seperti orang-orang Jerman dulu membunuh orang-orang Yahudi, ya Hitler, atau pembunuhan terhadap satu kelompok kaum muslimin yang terjadi di Rohingya, ya, di Rohingya itu di Myanmar, diusir, dibunuh dan sebagainya. Andai katanya menang tuh orang Islam, tidak boleh berbuat begitu, tidak boleh. Kita agama yang sangat penuh dengan kemanusiaan, ya. Yang membahayakan saja yang diperangnya dibunuh, sedangkan yang tidak membahayakan tidak, ya, dibiarkan. Dia ikut berperang, nggak boleh dibunuh, seperti itu. Makanya dulu saya katakan tidak ada pembenaran terhadap pemboman yang dilakukan kepada satu komunitas. Pertama, bukan kondisi berperang. Yang kedua, mereka nyata-nyata bukan pasukan, ngebom hotel, ya, ngebom pasar dan sebagainya. Tidak ada itu dalam agama kita, ya. Rasulullah tidak mengizinkan seperti itu, tidak mengizinkan. Sebab bagaimanapun jahatnya, umpama dibilang jahat, mereka juga anak cucu Adam, ya. Anak cucu Nabi Adam yang disikapi dengan cara terhormat, karena Allah juga menghormati anak cucu Adam. Walaqad karramna bani Adam, seperti itu. Ya, cara menghormatinya bagaimana? Ya jangan ngawur. Jangan ngawur, ketika perang ngawur, semuanya dibunuh, tidak. Apalagi tidak ada perang, ya. Makanya kadang-kadang Islam itu dirusak namanya oleh orang-orang yang ilmunya dangkal tentang agama, tapi dia seakan-akan sudah paling pahlawan. Akhirnya apa? Awur-awuran sudah. Ini yang merusak citra agama Islam. Saya kira begitu untuk kali ini. Mudah-mudahan minggu depan kita masih ketemu lagi dalam suasana yang lebih bagus, tetap sehat walafiat dan prokes, ya. Dan prokes itu kita upayakan untuk kita laksanakan secara maksimal. Sekian, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu fi mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.
اللهم ألهمنا علما نفقه بأوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واهدنا صراطا مستقيما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله أعلم بالصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.